الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم آمين تذكر جيران بذي سلمي مججت دم أنجرا مما كلنتم بدمي هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ajaza, halaman 40 ya. Fa in ajaza an jami'iha fasab'u ayatin walau mutafarriqatan. Lamuno apa sopeman anjami iha saking sekabiane Al-Fatihah. Fasab'u ayatin mongko wajib apa 7 pira-pira ayat. Walau mutafarriqatan senajan anane iku kang prenco-prenco, kang pisah-pisah. Latang kusu kang ora sudo utawa ora kurang apa hurufuha pira-pira hurufe sab'u ayatin anha saking Al-Fatihah. Andai kata seseorang tidak mampu membaca seluruh surat Al-Fatihah, maka solusinya adalah dia harus membaca 7 ayat yang jumlah hurufnya tidak kurang daripada surat Al-Fatihah. Meskipun surat yang dibaca itu terpisah-pisah. Misalnya kamu baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Tabbat yada abi lahabi wa tab, Al-qari'atu mal-qari'ah, Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Misalnya kamu baca 7 ayat yang terpisah-pisah, selama jumlah hurufnya sama atau tidak kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah, maka boleh. Jika memang kamu tidak mampu membaca Al-Fatihah. Kalau masih tidak mampu membaca 7 surat meskipun terpisah, wasaba'atu anwa'in mongko wajib 7 pira-pira macem min dzikrin saking zikir, au du'ain utawa donga, kadzalika koyok mengkono-mengkono latang kusu hurufuha anha. Kalau 7 ayat yang terpisah tidak mampu, maka wajib membaca zikir, 7 macam zikir atau 7 macam doa yang dia hafal dengan syarat hurufnya tidak kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah. Nah, itu kalau memang tidak mampu. Jadi ada solusinya. Wong Islam itu mudah ya. Mudah. Kalau tidak hafal ini bagaimana? Ada solusinya. Kalau tidak hafal juga ada solusinya. Lah kalau doa dan zikir saja tidak ada yang hafal sama sekali, ada pertanyaan. Pak, lah kalau yang hafal hanya doa masuk WC, Pak, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya monggo dibaca itu meskipun dalam sholat. Karena termasuk zikir ya tentu boleh. Boleh, pokoknya zikir. Dan tidak ada yang bisa dihafal kecuali itu, boleh. Tapi kalau itu pun juga dia tidak mampu atau tidak ada yang dihafal sama sekali, apa yang harus dilakukannya? Fawaqfatun,
Fawaqfatun mongko wajib apa ngadeg. Fawaqfatun mongko wajib apa ngadeg qadrul Fatihati kelawan kira-kirane maca surat Al-Fatihah. Dia harus berdiri selama kurang lebih membaca surat Al-Fatihah. Misalnya membaca surat Al-Fatihah itu butuh waktu 1 menit, maka kamu wajib diam berdiri selama 1 menit. Kemudian nanti rukuk. Rakaat kedua diam lagi 1 menit. Ketiga, keempat, ya 1 menit terus. Nah, itu caranya ya, caranya. Mosok ada alasan lagi kalau ndak bisa berdiri, duduk. Kalau ndak bisa duduk, berbaring seperti kemarin. Wasunalan den sunataken akibat taharumin ing dalem sause takbiratul ihram. Apa sing disunataken doa'u iftitahin, maca donga iftitah. Setelah melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar, kita disunatkan, sunat hukumnya, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini namanya doa iftitah. Ini hukumnya sunnah. Artinya kamu baca berpahala, tidak kamu baca tidak jadi masalah. Kemudian fata'awudun, nuli moco ta'awud. Disunatkan pula membaca ta'awud ketika apa? Membaca surat Al-Fatihah masing-masing rakaat. Kula rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Jadi tiap-tiap hendak memulai bacaan Al-Fatihah di setiap rakaat itu disunatkan membaca ta'awud. Ini hukumnya juga sunnah. Nanti di dalam bab imamah dijelaskan. Ada yang perlu diperhatikan ketika kamu jadi makmum. Kalau kamu jadi makmum, perhatikan cara imam dan cara imam cepat atau sedang atau lambat dalam sholat. Karena kalau kamu membaca ta'awud, terus kemudian imamnya cepat, kamu tidak boleh ikut melakukan rukuk kecuali bacaan Fatihahmu telah selesai. Kenapa ada kewajiban menyelesaikan surat Al-Fatihah? Karena membaca ta'awud itu hukumnya sunnah. Sedangkan membaca Fatihah hukumnya wajib. Maka kewajiban itu tidak boleh teledor, kurang, atau tidak sempurna hanya karena gara-gara kamu melakukan kesunatan. Al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Kewajiban itu tidak boleh ditinggal atau tidak boleh teledor hanya karena melakukan kesunatan. Tidak boleh. Jadi kalau kamu membaca ta'awud, ini Fatihah harus sampai selesai. Kalau khawatir ketinggalan imam, Pak, makanya tadi saya katakan lihat dulu cara imam sholat. Ada imam itu kan yang super kilat, apalagi kilat sholat tarawih. Di Blitar itu ada 8 menit sudah selesai 20 rakaat. Itu kira-kira
kecepatan berapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 8 menit itu 20 rakaat, ya Allah. Itu kalau kamu terlalu cepat imamnya, tentu akan kesulitan. Kalau khawatir imamnya terlalu cepat, maka jangan baca ta'awud. Hingga baca bismillah saja yang menjadi kewajiban. Kula rakaatin wal ula utawi rakaat kang pertama eko akidun luweh kukuh. Di rakaat yang pertama kamu sangat dianjurkan, sangat disunatkan untuk membaca ta'awud. Wa isrorin lan lirihaken. Wa isrorun ya. Lan sunat nglirihaken bihima kelawan doa'u iftitahin wa ta'awudin. Disunatkan pula membaca doa iftitah dan ta'awud itu dengan suara yang pelan, tidak keras. Wa akibal fatihati lan ing dalem sawuse maca surat al-fatihah, kalau kamu maknani lengkap lan den sunataken ing dalem sawuse maca al-fatihah, apa amin, maca amin. Amin. Jangan kamu tasdid loh ya. Amin, tidak boleh. Amin itu adalah isim fi'il amar. Isim fi'il amar, nanti dilihat di dalam nahwu apa itu isim fi'il amar. Amin, panjang. Jangan amin. Amin. Nah, itu fi'il amar. Fi'il amar. Kalau amin isim fi'il amar. Mukhaffafan halih ora den tasdid. Bimadin kelawan diwaca dawa wa qasrin lan cendhek. Wal maddu utawi maca dawa iku afsahu luweh fasih. Wa asyharu lan luweh masyhur. Boleh kamu baca amin, panjang minnya. Kalau amin itu tidak boleh. Kalau amin, nah yang masyhur itu bacaannya amin, panjang kedua-duanya tanpa tasdid. Wa fi jahriyatin lan den sunataken ing dalem salat kang bangsa banter. Apa jahrun maca banter? Kalau salatnya itu jahar, maka disunatkan membaca surat Al-Fatihah plus membaca amin, ini banter, keras. Biha kelawan amin. Wa ayyu amina lan yen to maca amin sapa makmum. Ma'atamini imamihi sartane maca amine makmum, imame makmum. Sartane maca amine imame makmum. Disunatkan bagi makmum membaca amin bersamaan dengan imamnya membaca amin. Sumaya yaqra'u nuli maca sapa ghairuhu liyane makmum. Ingat loh ya. Kemarin saya mengatakan Imam Zakaria Al-Ansari ketika mengungkapkan ghairuhu liyane makmum, itu berarti ada dua orang yang dimaksud. Siapa? Imam dan orang yang sholat sendiri. Kalau beliau mengatakan selain imam, yang dimaksud berarti makmum dan munfarid. Kalau yang disebut adalah munfarid, berarti yang dimaksud adalah imam dan makmum. Maca suratan ing surat fi ulayaini ing dalem rakaat kang kawitan karone. Ing dalem rakaat kang kawitan karone.
pada 2 rakaat yang awal, yang pertama berarti rakaat 1 dan 2 itu bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian disunahkan membaca surat. Tidak disunatkan bagi makmum. Kenapa? Imamnya ketika membaca Fatihah, makmum diam. Kemudian setelah imam membaca surat, makmumnya baru membaca surat Al-Fatihah. Sehingga selesainya bersamaan dengan imam sampai imam melakukan ruku. Hingga dia tidak disunatkan membaca surat. Lahua ora den sunataken sapa makmum. Bal yastami'u balik ngrungokaken sapa makmum. Balik ngrungokaken sapa makmum. Yang disunatkan bagi makmum adalah mendengarkan bacaan daripada imamnya. Nah, kalau tidak mendengar, Pak, fa illam yasma' lamun orang ngrungu sapa makmum ha ing qiraah qira'a mongko maca sapa makmum. Kalau dia tidak mendengar bacaan suratnya imam, maka bagi makmum di sini disunatkan membaca surat. Ini konteksnya adalah mungkin mikrofonnya mati atau memang tidak menggunakan mikrofon sehingga di baris yang ke-5 atau yang ke-6 atau yang seterusnya tidak mendengar bacaannya imam, dia sendiri yang disunatkan membaca surat. Fa in subika lamun den disii sapa makmum bihima kelawan ulayaini. Kelawan ulayaini maksudnya begini. Andai kata kamu bergabung sholat jamaah sudah mendapat rakaat yang ketiga, otomatis tidak menemui 2 rakaat yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Qara'a mongko maca sapa makmum ha ing surat. Maka dia disunatkan membaca surat pada rakaat pertama dan keduanya, sementara imam kan sudah rakaat ketiga dan keempat. Wa ayyatu lan yento wa ayyutawwilah lan yen ndawaaken sapa wong ndawaaken qiraata ula ing bacaan rakaat kang pertama. Ing bacaan rakaat kang pertama alasaniatin ing atase utawa ngalahaken rakaat kang kaping pindho. Alasaniatin ngalahaken rakaat kang kaping pindho. Wa fi subhin lan ing dalem salat subuh apa sing disunataken tiwalul mufassali dawane surat. Tiwalul mufassali dawane surat. Kalau pada saat melakukan sholat subuh disunatkan membaca surat yang panjang. Surat yang panjang. Nah. Wa dhuhrin lan ing dalem sholat duhur apa qaribun surat kang parek minha sangking tiwalil mufassal. Kalau sedang melakukan sholat duhur, cari surat atau membaca surat yang agak panjang. Wa asrin lan ing dalam sholat asar wa isyain lan ing dalam sholat isya. Apa ausatuhu moco tengah-tengahe mufassal. Moco tengah-tengahe mufassal. Kalau sholat asar atau sholat isya membaca surat yang sedang, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Biridho mahsurina
kelawan ridhone makmum kang karingkes kabeh. Kelawan ridhone makmum kang karingkes kabeh. Makmum itu ada dua. Ada makmum mahsur, ada makmum ghairu mahsur. Ini kalau dalam kitab kaidah fikih jelaskan. Konteksnya mahsur itu di dalam urusan wanita yang boleh dinikah ketika bercampur dengan mahram. Ini kalau mahsur tidak boleh dinikah. Kalau ghairu mahsur boleh dinikah. Itu batasannya adalah kalau dalam urusan wanita yang campur dengan mahram, mahsur itu kurang dari 1000 menurut pandangan Imam Ghazali. Kalau ya hitungannya di atas 1000, maka namanya ghairu mahsur. Lah konteks sholat di sini ini makmum mahsur dan ghairu mahsur itu apa? Apa sama dengan itu? Tidak. Mahsur di sini ini adalah makmum yang apa? Makmum yang terbatas. Artinya terbatas itu adalah orang yang biasa sholat di situ. Kalau makmum ghairu mahsur itu makmumnya itu campur aduk. Misalnya kalau masjid di bawah di pinggiran jalan raya, alur lalu lintas kota, jalan provinsi, dimungkinkan di masjid itu ada banyak musafir yang ikut mendirikan sholat. Maka di situ itu namanya makmumnya ghairu mahsur. Makmumnya ghairu mahsur. Nah kalau tidak ada orang lain yang sedang bepergian seperti itu, ya wis pancet setiap hari kalau yang jamaah itu ya tetangga-tetangganya masjid itu tidak ada orang lain sama sekali. Maka kalau begitu apa? Kamu membaca surat yang di atas standar itu harus minta ridhonya mereka. Jadi mereka harus ditanya, Bu, Pak, saya nanti sholat isya akan membaca surat Al-Baqarah, Bu, setuju enggak? Wah, saya kalau membaca surat Al-Baqarah, Pak, jangankan Baqarah, kulhu saja sudah susah ini, dengkul saya, lutut saya sakit semua. Jangan, Pak, jangan. Yang satunya mengatakan, ya jangan panjang-panjang toh, Pak, paling pol wadduha lah. Nah, kalau begitu makmumnya ndak ridho kalau dibacakan Al-Baqarah, maka jangan kamu memaksa. Udah kalau ndak mau jamaah di sini ya sudah pulang saja. Oh, ndak boleh. Sejelek-jelek imam adalah imam yang dibenci makmumnya. Sejelek-jelek pimpinan adalah yang dibenci rakyatnya. Jadi kalau jadi imam itu ukurannya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu. Kalau terlalu cepat, ada orang yang jamaah sudah umurnya 80, jelas akan terjungkal dia. Imam kok cepat? Dia belum berdiri, karena untuk berdiri itu kalau orang tua kan butuh apa? Butuh tenaga besar itu. Kretek. kretek, tulangnya begitu. Yang muda seneng, yang tua senep. Atau juga jangan terlalu lamban. Yang tua seneng mungkin kalau kamu lamban, tapi yang muda tidak mau. Jadi yang sedang-sedang saja. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik masalah itu adalah apa? Yang tengah-tengah. Wa fi maghribin lan ing dalem salat maghrib apa qasaruhu cendeke mufassal. Kalau salat maghrib disunatkan membaca surat yang pendek. Apa ya yang biasa dibaca Nabi? Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Itu pendek itu. Karena memang maghrib itu waktunya pendek. Wa subhi Jum'atin lan den sunataken ing dalem salat subuh ing dalem dina Jumat. Disunatkan ketika melakukan salat subuh pada hari Jumat apa alam alif lam mim tanzil, maca surat alif lam mim tanzil. Wa fi saniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho apa hal ataka surat hal ataka hadisul ghasyiyah. Ono titik ya. Titik ini adalah apa? Rambu-rambu membaca surat itu disesuaikan dengan waktunya sholat. Jangan kemudian kamu apa? Memaksakan diri. Ngepasi kamu enak, enjoy, akhirnya membaca Al-Baqarah. Ngepasi kamu tidak enak, tidak sreg, baca Inna a'tainakal kautsar. Tidak boleh. Nah, jadi disesuaikan. Tambihun ayhada tambihun. Oh, bukan ya. Titik warukuun. Rukun sholat yang kelima adalah ruku'. Wa aqalluhu utawi minimal ruku' iku inkhinaun merkungkung bihaitsu tanalu ing dalem sekirane merkoleh apa rohata mu'tadilin tapak tangan lorone wong kang sedengan kedadeane. Wong kang sedengan dadeane mu'tadili ngene. Haitsu tanalu apa rohata mu'tadili khilqatin. Tapak tangan lorone wong kang sedengan kedadeane. Nemu rukbataihi ing dengkul lorone mu'tadil. Minimal ruku adalah kita mempertemukan dua telapak tangan dengan kedua lutut kita. Bagi orang yang sedang kejadiannya. Apa maksudnya? Tidak terlalu jangkung, tangannya sedang, tidak terlalu panjang. Terus lututnya, kakinya juga tidak terlalu panjang. Itu sedang-sedang. Ya seperti kita ini mu'tadili khilqah. Minimal ruku itu telapak tangan kita menyentuh kedua lutut. Bitumakninatin kelawan tumakninah. Tafsulu kang misah apa tumakninah. Rafahu ing tangine musolli. Anhuwihi saking temurune musolli. Ruku dengan tumakninah. Di mana tumakninah itu memisah antara bangunnya musolli dan turunnya musolli. Artinya ketika mau rukuk tadi kan dia turun kepalanya. Allahu Akbar. Ada jeda sedikit. Ini namanya tumakninah. Samiallahu liman hamidah. Tumakninah kemarin saya jelaskan ada 4 tempat itu menjadi rukunnya sholat. Artinya apa? Kalau sampai tidak tumakninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, plek. Ini tidak tumakninah namanya. Lah ukuran tumakninah itu apa? Minimal berada di posisi itu selama 1 kali membaca tasbih. Makanya ditandai dengan baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Samiallahu liman hamidah.
Jangan Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, tidak ada jeda sama sekali, tidak boleh. Nah, itu adalah rukuk ya, rukuk. Kanadhirihi wala yaksudu lan ora nejo sapa wong bihi kelawan huwihi ghairahu ing liyane rukuk. Ketika dia menuju rukuk, itu dia tidak punya maksud lain kecuali rukuk. Jadi ketika menunduk itu loh, dia bertujuan untuk melakukan rukuk, tidak punya tujuan lain selain rukuk. Kanadhirihi halih pepadane rukuk. Makna orang lama, orang kuno itu tondene rukuk, yaitu dengan rukuk dan sejenisnya. Apa sejenisnya rukuk? Ya i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu nadiruhu. Artinya apa? Ketika i'tidal juga harus tumakninah, sujud juga harus tumakninah, duduk di antara dua sujud ya. Jadi ada 4 tempat. 1 ketika rukuk, 2 ketika i'tidal, 3 ketika sujud, 4 ketika duduk di antara dua sujud. Itu harus tumakninah. Karena tumakninah menjadi rukunnya sholat. Wa akmaluhu utawi sempurnane rukuk iku taswiyatu dhuhrin madhaaken geger wa unukin lan gulu wa ayyan sibalan yento njejekaken sapa wong meluruskan sapa wong rukbataihi ing dengkul lorone wong mufariqataini kang misahaken karone mufariqaini kang misahaken kang pisah karone ngono ya. Maksimal ruko adalah posisi leher dan punggung itu sama lurus. Posisi kedua belah lutut itu juga lurus. Tidak dalam keadaan menempel. Artinya ada renggang. Posisi kedua lutut lurus dan renggang. Wa ayyakhudalan yento ngalap sapa wong huma ing rukbataihi bikafaihi kelawan epek-epek lorone wong. Kedua telapak tangannya memegang kedua lututnya. Yufariqa kahalih kang benggangaken sapa wong asabi'ahu ing pira-pira drijine wong. Benggangaken atau melebarkan driji jari-jari itu tidak kemudian kamu buka selebar-lebarnya, ndak. Juga tidak kamu tutup serapat-rapatnya, ndak. Biarkan, lepaskan. Tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu lemah. Biarkan. Itu pasti ada jarak 1 jari antara jari satu dengan yang lain. Jadi begini ya, nah, begini. Ini kemudian telapak tangan tengah-tengah itu diletakkan di atas lutut. Sehingga semua jari-jari kita lurus menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Kadang-kadang kan mohon maaf ada yang begini, ini yang untuk memegang. Lututnya itu terletak di antara jari telunjuk dan ibu jari. Tidak begitu. Jadi tengah-tengah telapak tangan kita yang kita letakkan di atas lutut kita. Itu otomatis jari-jarinya akan menghadap kiblat. Wah, itu maksud yufarriqa asabi'ahu lil kiblati madhep maring arah kiblat. Wa ayyukabbira lan yento maca takbir sapa wong. Wa yarfa'ulan wa yarfa'alan yento ngangkat sapa wong, ngangkat kafaihi ing epek-epek lorone wong
Kata harumihi madani kaya takbiratul ihrame wong. Ketika menuju ruku atau sujud atau takbir-takbir intikal yang lain, ini disunatkan mengangkat kedua belah telapak tangan sebagaimana mengangkat tangan yang kamu lakukan pada saat takbiratul ihram. Apa kemarin yang saya jelaskan? Jadi jari-jari telapak tangan lurus sejajar dengan pundak kita. Telapak tangan lurus sejajar dengan pundak kita. Ini modelnya itu macam-macam. Orang ngangkat tangan itu ada yang di depan begini, yang penting lurus dengan pundak. Ada yang ditempelkan di bawah telinga, ada yang di atas pundak. Saya tidak ngomong itu salah atau benar. Saya sampaikan yang ada dalam kitab Fathul Wahhab ini, disunatkan mengangkat kedua belah telapak tangan lurus sejajar dengan pundak. Dah, jangan salah paham. Kata Pak Tony, loh saya tidak bilang begitu. Yang bilang begitu itu kitabnya. Saya hanya menyampaikan. Wa yaqula lan yen to ngucap sapa wong ketika ruku itu loh, apa yang diucapkan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ing lafadz subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Salasan kelawan telu ambalan. Mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu sunnah. Wa ayyazidalan yento nambahi. Hendaknya kalau sedang rukuk dia menambahkan bacaan. Apa yang dibaca sebagai tambahan? Sopo mumfaridun wong kang salat ijen. Wa imamu qaumin lan imame kaum mahsurina kang mahsur rodina kang padha ridho. Bagi orang yang sedang sholat sendirian atau imamnya makmum yang mahsur, di mana mereka ridho, itu boleh menambahkan bacaan yang agak panjang. Misalnya apa? Allahumma laka roka'tu wa bika amantu walaka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adami wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ini kalau kamu sholat sendirian boleh, kamu panjang-panjangkan itu boleh. Atau menjadi imam dari makmum yang sudah kamu mintai persetujuan. Bapak Ibu nanti sholatnya lama ya nggih? Ya monggo Pak, lama ndak masalah. Nah, itu kamu boleh membaca tambahan doa. Tapi kalau kamu menjadi imam di mana makmummu itu belum kamu mintai persetujuan, atau makmummu terdiri dari orang yang campur, ada yang merupakan penduduk situ atau di luar, kamu tidak boleh memanjang-manjangkan bacaan. Kenapa? Ya, karena orang sholat itu banyak orang, itu juga punya kepentingan yang banyak. Ada orang itu sholat dalam keadaan lapar, sehingga kalau kamu panjangkan itu mesti akan apa? Ngomel itu. Waduh, setelah lapar kok panjang bacaannya. Ada orang yang ingin segera melanjutkan perjalanan. Ada orang yang sudah kebelet ke WC dan lain sebagainya. Ini kalau kamu panjangkan itu orang itu tidak menjadi ridho. Kalau kamu ingin panjangkan, maka sholatlah sendiri atau makmummu kamu mintai persetujuan. Kadang-kadang kita itu terbalik loh. Kalau sholat sendirian cepet, kalau sholat bersama makmum kita dilamakan, bacanya difaseh-fasehkan,
rukuknya dipanjangkan, iktidal panjang, sujud ya panjang. Itu terbalik. Kalau kamu sholat sendiri panjangkan, kalau bersama imam, makmum, itu kamu percepat saja, jangan terlalu panjang. Sudah, ini tadi membaca Fatihah sampai tidak membaca, gimana solusinya? Kemudian yang dibaca suratnya itu apa saja? Yang ketiga, yang kelima ya, rukunnya sholat adalah ruku bersama tumak nina. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.